Mu yang sesat mengatakan anak manusia itu bukan Tuhan Yesus. Masa disalibkan kedua kali lagi dia datang? Baik, diberkatilah kalian yang sudah terbuka kesesatanmu. Kalian Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya, Nikodemus Kaborang. Kali ini kita akan menyoroti pengajaran dari Rasul Paulus II dan tanggapan dari sobat kita yaitu Roma Marpaung. Teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube-nya Roma Paung. Mari kita saksikan pengajaran dari Rasul Paulus II yang mengatakan bahwa Pentakosta yang ketiga itu adalah sesat. Hanya ada Pentakosta pertama di Yerusalem, Pentakosta yang kedua di Pondok Nabi 2003. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan videonya berikut ini. Mengapa ada tanggal 10 November 2003? Karena 10 November 2003 ada tersimpan dalam ayat Alkitab. Nanti akan dibuka kepada kalian, akan terkejut. Yang kalian bilang sesat palsu itu. Padahal kalian yang sesat palsu. 10 November 2003 Tuhan Yesus sudah datang. Itulah anak manusia. Karena berasal dari 10 November tahun 3 Masehi, si Manuel lahir. Si Manuel lahir tanggal 10 November tahun 3 Masehi. Maka dia bernubuat. 2003. 10 November 2003 anak manusia kedua datang. 2000 tahun jarak waktu. Mana ayatnya di Alkitab? Kalian bodoh, kata Alkitab. Tidak mengerti si Alkitab. Kalian sesat, tidak mengerti si Alkitab. Dalam Yohanes pasal 24 dikatakan, kalau semua harus dituliskan satu persatu jadi Alkitab, tidak muat satu dunia ini. 10 November 3 2012 ada di situ. 10 November tahun 3 Masehi Tuhan Yesus lahir ada di situ. Jadi Alkitab ini bisa lebih besar dari satu dunia, lalu kau pikul, kau gepeng. Allah masih hidup bersuara akan memberitahu ini kepadamu. Maka kau mesti dengar suara, maka kau adalah umat Kristen yang mati. Tidak punya Allah yang hidup. Otakmu menjadi Allahmu, menjadi Tuhanmu. Pikiranmu, logikamu, teologiamu, filsafatmu. Yang bertumbuh dari nasi, tahu, tempe, telur asin, sayur kangkung, ayam boiler. Mana bisa? Itu daging dan darah. Tidak mewarisi kerajaan Allah. Nggak bisa mengerti tentang surga ini. Ini dari roh Tuhan berbicara, maka harus lahir dua kali. Dilahirkan kembali. Belum ada satu pendeta di kolong langit ini yang lahir kedua kali. Sudah dilahirkan kembali. Kalau ada, pertemukan dengan saya. Saya kasih mobil saya, Panther Touring. Hadiah tanda kasih. Bahagia bertemu kau sudah lahir kedua kali. Apa tanda kau lahir kedua kali? Kau bisa bertanya jawab dengan Allah. Siapa di kolong langit ini? Pendeta-pendeta itu nabi palsu, semua bahasa rohnya palsu, semuanya dibuat palsu. Jemaat-jemaat disesatkan dari atas mimbar sampai ke bawah, semua palsu. Karena yang asli nggak ada. Yang asli ada di Pondok Nabi 10 November 2003. Only one. Hanya di Pondok Nabi doang. Mari datang para pendeta sedunia. Pendeta Morris Cerulo diundang datang ke pondok. Pendeta Coyonggi diundang datang ke pondok. Dia sudah mendengar 10 November 2003 Tuhan Yesus datang. Dia mau dicalonkan jadi calon rasul. Termasuk pendeta Benihin. Jangan terlambat datang. Sebab 12 rasul lahir zaman ini akan muncul kembali. Tanggal 10 November 2003. 12 rasul sudah diangkat oleh Allah di Indonesia. Sama dengan hari ini. Rasul Paulus II adalah lanjutan dari kisah Rasul kedua. Pentakosta kedua. Tidak ada Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang dinubuatkan perempuan dari luar negeri. Itu nabi palsu. Nabi palsu. Pentakosta ketiga mana Rasul ketiga? Pentakostanya dua. Pentakosta kota Yerusalem dan Pentakosta 10 November 2003. Dua Pentakosta. Yang kalian bilang 1905, 1906 itu Roh Kudus dicurahkan di Wales, di mana lagi itu. Kalian bilang itu Pentakosta. Sesat. Nabi palsu kau. Datang ke pondok supaya diluruskan semua nabi-nabi palsu yang ada di luar negeri. Mau laki perempuan.
Semua rasul palsu, nabi palsu yang mengatakan ada rasul di luar negeri, nabi di luar negeri, kami akan bereskan itu nanti. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pengajaran atau khotbah yang disampaikan Rasul Paulus II ini? Apakah ini salah? Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengutarakan terkait apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari video dari Pondok Nabi 2003. Di situ dia mengatakan, tokoh ini mengatakan bahwa Kristus datang pada tanggal 10 November 2003. Dan kalau kita lihat kembali kepada teks firman Tuhan, apa yang dikatakannya itu sebenarnya adalah pengajaran yang salah. Mengapa? Karena kedatangan Kristus tidak ada satupun yang tahu seperti itu. Dan di sisi lain, ketika dia memakai ayatnya, dia mengambil dari Yohanes pasal yang ke-24. Nah, kalau kita melihat Injil Yohanes secara keseluruhan, pasalnya itu hanya ada 21 pasal. Dan tentu saja bagian yang diambil sudah salah seperti itu. Sekalipun mungkin kutipannya benar, sebenarnya yang diambil itu adalah Yohanes 21 ayat 25. Tetapi bagian itu sebenarnya menjelaskan tentang isi akhir dari bukunya Yohanes. Itu kesaksiannya Yohanes sendiri tentang mengibaratkan karya Kristus yang terlalu banyak dan besar untuk dilakukan, dan di situ Yohanes mengatakan bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, sebenarnya konteksnya itu seperti itu, tetapi beliau ini sedang mencocoklogikan kedatangan Kristus 10 November dengan ayat yang ada. Ternyata tafsiran atau interpretasinya itu salah seperti itu. Makanya saya mendorong bagi teman-teman, bagi semua kita sebagai orang percaya perlu untuk menyelidiki Alkitab dengan interpretasi yang sesuai dengan teks, konteks Alkitab, supaya kita tidak gampang disesatkan dan kita tetap bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu selami dan dalami firman Tuhan dengan lebih baik dan lebih utuh. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Biarlah lewat video ini kita dapat mempelajari firman Tuhan lebih baik, lebih benar, dan kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.